Saya barusan beli DJI Osmo Action 3. Jadi sebelumnya memang ini udah saya unboxing, tapi buat nunjukin ke teman-teman semua, saya coba re-unboxing kembali. Nah, pertimbangan apa saya beli DJI Osmo Action 3 ini dibanding dengan GoPro Hero 11 ya. Yang pertama pasti harganya DJI ini lebih murah dibanding GoPro 11. Tapi speknya juga nggak kalah dengan GoPro 11 gitu. Nah, ini yang di highlight ada 4K 120 horizontal steady, terus juga long lasting untuk baterainya, terus quick release, terus 16 meter waterproof, dual touchscreen. Nah, ini untuk kelengkapannya di bawah ini, nanti teman-teman juga bisa baca, bisa di pause. Nah, pertimbangannya selain yang tadi sukanya saya itu sensor size-nya itu 1/1.7, lebih besar dibanding GoPro 11. Kalau GoPro 11 kan 1/1.9 ya, jadi sensornya lebih kecil dibanding DJI Osmo Action 3 ini. Nah, dan juga ini udah dual monitor ya, bisa depan belakang seperti ini. Nah, ini bentuknya teman-teman bisa lihat dari depan ini, lensanya ada rubbernya, terus logonya di sini ada layarnya, terus ini untuk baterainya, dan ini untuk micro SD, dan ini udah saya pasangin ya micro SD yang 64 GB. Terus di sampingnya ini ada quick start ya, VS itu nanti saya cari deh, intinya buat akses tombol lebih cepat. Terus di bawahnya lagi ada USB Type-C, jadi bisa buat transfer data, bisa juga untuk webcam di bawahnya nih. Nah, terus di atasnya ada speaker, depannya ini ada mikrofon, terus ini ada tombol recordnya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada magnet quick release-nya, penguncinya. Ini yang saya suka dari DJI ini, jadi nggak perlu diulir atau yang pakai klem gitu. Kalau yang klem kan gampang patah ya. Nah, kalau diulir juga ribet. Nah, ini pakai quick release-nya, pakai magnetnya seperti ini ngunci. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini layar di belakangnya. Oke. Nah, kemudian untuk kelengkapannya itu ada ini yang magnetic quick release-nya, ini penguncinya. Terus di sini untuk yang ditempel di mobil, terus dapat gag-nya buat ngamanin si kameranya, juga bisa buat quick release di sini nanti. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal, karena di sini kan ada buat nempatin quick release-nya. Terus juga dapat baterainya ini 1770 mAh ya, 3,8 volt ya. Oke. Terus dapat rubber cadangan, USB Type-C, terus juga manual booknya gitu. Dan ini garansi resminya. Oke. Dan ini kita pasang baterainya, karena di sini udah saya pasang micro SD-nya. Kemudian kita coba ya. Nah, terus ini case-nya, nah gini tuh, ini terus dikunci gini. Nah, kenapa pakai cake ini? Selain juga pengaman, ini quick release-nya bisa dari bawah gini, juga bisa untuk vertikal gitu, vertikal dan horizontal gini gitu. Jadi cepat ya. Kebetulan karena kameranya kecil, saya juga beli tripod yang kecil seperti ini, lebih fleksibel bawa-bawanya, nggak usah ribet-ribet. Jadi nanti ini kita copot, terus pindahin ke sini. Ini ke sini. Jadi buat ngevlog kan nggak terlalu tripodnya kegedean gitu ya. Cukup pakai tripod yang mini kayak gini kan udah enak nanti.
jadi nggak terlalu ke expose gitu. Saya kan suka kadang agak malu gitu keluarin kamera gede gitu, jadi cukup kecil kayak gini. Nah ini udah ngunci cukup segini. Jadi ini ada tombol untuk powernya di sini ya, terus juga ini yang atasnya untuk record. Nah kalau kondisi mati, pencet recordnya ini langsung rekam, ini enak. Misalkan buru-buru mau ngevlog itu langsung pencet atasnya gitu. Nah ini yang saya suka lagi juga, di depannya ada layar seperti ini dan dua-duanya ini nggak nyala berbarengan, jadi bisa hemat baterai. Kalau mau nyalain layar yang depan tinggal di swipe aja nih kayak gini tuh. Nah saya pakai handphone aja ya. Terus kalau mau di belakang lagi gitu, ganti yang di belakang kan mati nih, tinggal swipe aja ke atas gini, jadi nyala lagi yang layar belakangnya gitu. Terus kemudian ini settingannya ada resolusinya, ada Full HD. Untuk yang Full HD nya bisa 240, tapi saya biasa pakai 60 fps saja. Terus juga ada 2K, 2K nya juga ada yang ukuran 4.3, ini ada 4K juga. Tapi karena biar hemat memori dan editingnya nggak terlalu berat, saya biasa pakai Full HD aja. Nah edit Full HD aja juga laptop saya udah keberatan ya, apalagi 4K. Jadi cukup dengan Full HD aja. Nah ini user interface-nya dari depan. Ini sebenarnya bisa diklik semua ya. Misalkan ini itu bisa settingan foto, video, terus HDR, terus kalau buat slow mo, terus buat hyperlapse-nya itu. Nah ini bisa disetting. Kalau buat ngevlog saya biasa pakai video aja, tapi kalau misalkan untuk membutuhkan dynamic range yang tinggi, saya pakainya HDR. Tapi sayangnya untuk HDR itu maksimal FPS-nya itu 30 ya. Sini teman-teman bisa lihat HDR. Kalau ini kan bisa 2 sampai 240. Terus kemudian di sini ada zoom-nya. Zoom-nya juga saya nggak pakai karena zoom-nya digital. Terus di sini untuk bisa buat setting exposure-nya, white balance-nya, color-nya, terus untuk lensanya bisa ultra wide, ada wide, ada standar, ada narrow. Tapi saya kalau buat ngevlog itu cukup wide, ini udah cukup ya. Oke, nah kemudian ini FPS-nya udah ya, ini untuk melihat hasil videonya dari sini. Nah ini tadi udah saya coba ya. Untuk kembali ke menu tinggal pencet seperti ini, terus swipe ke bawah untuk settingannya. Jadi untuk settingan sistemnya, nah, ini umum aja. Dan beli ini selain buat action cam, buat biasanya motor vlog, ada sebagian yang buat ngevlog ini. Tapi memang kelemahan dari action cam itu kan sensornya nggak segede kayak mirrorless atau DSLR, jadinya kalau buat low light memang kurang bagus gitu. Tapi kalau buat ngevlog di luar ruangan yang cahayanya cukup, itu bagus gitu. Oke, kita coba set ke Full HD, kemudian 60 fps. Di sini pakai stabilizernya Rocksteady. Jadi stabilizernya itu ada beberapa ya. Jadi ada dipencet yang di atasnya ini Rocksteady. Nah ada Rocksteady, ada Rocksteady Plus, ada horizon balancing, jadi 45 derajat. Kalau misalkan kayak gini, di sini baru berubah. Tapi kalau digoyang gini, dia nggak akan goyang. Terus ada juga horizon steady. Mungkin banyak yang view seperti ini, kalau dimiringin seperti apa tetap nanti hasilnya itu akan stabil gitu ya. Walaupun digerakin seperti apa gini, maksudnya gini ya, horizon gini ya, dia tetap sama hasilnya stabil seperti ini gitu. Oke, kalau saya cukup di Rocksteady ini aja. Kenapa? Karena ngecropnya nggak terlalu banyak. Oke, kita beralih ya dari kamera handphone saya ini, beralih ke kamera dari si action cam ini seperti apa.
Nah, oke, sekarang saya ngetes DJI Action 3 ini di luar ruangan dan saya hanya megangnya biasa seperti ini karena settingannya ini yang standar juga. Cahaya mataharinya, dan untuk audionya teman-teman bisa nilai sendiri apakah suaranya bagus. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ada banyak mobil di sana, jadi mungkin agak sedikit noise suaranya. Nah, ini backlight. Nah, ini saya setting di Full HD 60 fps dan menggunakan Rocksteady ya. Jadi Full HD. Nah, kalau misalkan ngebelakangin ini cahaya matahari, backlight, dan biasanya saya settingnya juga seperti ini 1080 60 fps seperti ini. Nah, kalau misalkan buat jalan seperti ini, kita alain ke depan. Nih. Ini padahal pakai Rocksteady ya, tapi udah kelihatan smooth banget kayak pakai gimbal. Nah, kemudian kita coba matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya set, tapi masih 1080 juga, tapi untuk stabilizernya saya coba uh, setting ke Rocksteady Plus ya. Kita arahin ke depan. Apakah ada perbedaan yang jelas? Kita lihat mataharinya, sinar mataharinya, cahayanya. Nah, kemudian coba kita ganti lagi dengan settingan yang di atasnya Rocksteady. Sekarang ini settingannya horizontal balancing. Jadi kalau horizontal balancing saya gerakin ke kanan ke kiri, itu stabil banget. Ini aku coba contohin ya. Nah, seperti ini saya coba gerakin ya. Masih sama kan? Enggak goyang. Tapi kalau kita miringin gini, baru hasilnya nanti jadi vertikal. Nah, ini saya gerakin. Nah, ini untuk yang horizontal balancing. Nah, kemudian saya coba lagi untuk yang di atasnya dari horizontal balancing ini. Nah, ini kita coba horizontal steady. Horizontal steady ini kelebihannya kalau misalkan kita puter 360 derajat itu tetap sama hasilnya nih. Lalu kita gerak-gerakin sama, hasilnya dia nggak tetap stabil, gambarnya seperti itu. Oke, agak susah ya. Nah, kalau kita rekamin ke depan gitu, nih, jalannya biasa nih, jalannya biasa, atas, lihat langit, langitnya masih kelihatan biru ya. Ini aku sedikit lari. Nah, ini horizontal steady. Kalau buat ngevlog benar-benar stabil banget ini. Udah kayak pakai gimbal ya. Kalau yang horizontal steady. Tapi Rocksteady pun juga udah cukup sebenarnya. Nah, sekarang ini saya udah menggunakan SDR ya. Tapi sayangnya 30 fps dan saya masih menggunakan ukuran yang Full HD 1080. Nah, kualitasnya seperti ini. Kalau kita mau coba lihat yang backlight, nih backlight masih bisa ketangkep ya dengan bagus. Kita lihat depannya seperti ini. Nah, kalau yang benar-benar di tempat terang ya, ngelawan sinar matahari dari belakang. Nah, ini settingannya SDR.
sebenarnya seperti ini juga udah cukup sih. Nah ini kalau pilihan untuk yang ultra wide 1080 SDR. Seperti ini. Kalau buat lari kelihatan stabil ya. Nah, ini kalau kita setting lagi ke standar, lensa yang standarnya harus dimatikan juga. Nah, ini saya kembalikan lagi 1080 60 fps dengan steady-nya, stabilisernya yang Rocksteady. Nah, seperti ini sebenarnya udah cukup ya. Jadi nggak perlu dengan settingan yang tinggi 4K karena saya jarang ngekrop ya. Jadi kayak gini udah cukup sih. Gitu, pakai ukuran stabilisernya yang Rocksteady. Itu pun juga nggak terlalu goyang sih menurut saya. Ini udah cukup nih kalau buat lari ya. Tuh. Masih stabil ya. Gitu. Nah, memang setiap merubah settingan seperti ngerubah lensanya gitu, ukuran resolusinya, FPS-nya itu pasti harus dimatikan terlebih dahulu recordnya. Tapi menurut saya sih nggak masalah dengan kondisi tersebut. Gitu, oke. Dan saya coba lari lagi buat ngevlog seperti ini, udah keren sih. Itu kecil, jadi nggak terlalu kelihatan juga. Orang-orang juga nggak terlalu notice dengan saya yang pakai kamera seperti ini. Jadi nggak masalah. Gambarnya oke. Gitu. Kita arahin ke depan lagi ya. Sayangnya agak sedikit mendung ya, tapi kalau langit masih kelihatan biru ya, cakep ya. Kita balik. Oke. Kemudian nanti kita tes malam hari. Seperti apa untuk low light. Sebenarnya si kamera DJI Action 3 ini nggak cocok untuk malam hari karena sensornya kecil, tapi kita coba ya. Oke, yuk. Grafiknya dan Leslie menjulurkan lidahnya panjang-panjang sehingga menambah perolehan angka 10-2. 10-2 masih dilakukan sudah, akan taruh itu belakang pada Pandir, gerak itu Pandir, dorong lagi ke belakang maksudnya. Ada Ojit kali ini, lihat ke belakang pada Pandir, ada Pandir semakin sudah pada Pandir itu lagi. Kali ini pukulan bola yang dilakukan oleh Pandir pun meranjau sehingga sedang kemudian kita tahu 2-10 masih Narawi lakukan seterarah kepada Iim 1-2-3 lakukan sudah, angkat Pandir ke belakang maksudnya smash kerak tidak ada Narawi gerak itu maksudnya tidak akurat kali ini penempatan bola yang dilakukan oleh Nahrawi. Bola kedua pun dimainkan Ojit dilakukan sudah terarah kepada Pandir kecil menyilang ada Nahrawi dorong lagi smash keras tidak dapat antisipasi saudara-saudara dan sehingga Shuttle pun harus berpindah tangan kedudukan 10-2 Iip kali ini lakukan seterarah pada Nahrawi 1-2-3 lakukan sudah angkat ke belakang maksudnya ada Pandir gerak itu masih dapat antisipasi.